Kalau misalnya kalian memakai hidroquinone jangka panjang, bisa yang tadinya glowing malah jadi hitam kayak begini. Halo guys, welcome back to Dok Lydia channel lagi. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel Dok Lydia, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya ya. Karena Dok Lydia bakalan hadir setiap minggunya untuk membahas topik-topik seputar skincare, motivasi dan juga tips relationship buat kalian semua. Hari ini aku mau kembali ke episode rakyat. Aku mau membahas tentang krim abal-abal. Apa bahayanya jika kita memakai krim abal-abal? Meskipun udah banyak dokter yang membahas tentang krim abal-abal, tapi entah kenapa masih banyak wanita Indonesia yang membeli krim yang tidak jelas apa isinya, krim kiloan untuk digunakan pada kulit mereka. Terutama nih, aku lihat sendiri di Shopee, Tokopedia tuh banyak banget yang jual krim kiloan, krim abal-abal. Nih aku beli sendiri, pakai uang aku sendiri. Ada berbagai macam dari HN, krim RD, RDL, kolagen 2-in-1, temulawak, ada juga krim susu domba. Aku nggak ngerti, aku belum buka dan aku nggak akan pernah pakai. Ini semua satu set, ada toner, sabun, krim pagi, krim malam dengan berbagai macam merek. Ini cuman harganya 200.000 aja. Gila, murah banget kan? Mereka itu mengklaim bisa memutihkan, menghilangkan flek, menghilangkan jerawat, bekas jerawat, mencerahkan wajah, membuat glowing, bla bla bla. Wah gila, murah banget. Nih ya, aku kasih tahu, meskipun semuanya ini murah, tapi please jangan pernah beli krim kayak gini. Kalau misalnya budget kalian untuk skincare itu terbatas, lebih baik kalian hemat-hemat, kalian tabung daripada kalian hedon belanja nggak jelas. Lebih baik kalian nabung untuk bisa beli skincare yang aman. Misalnya nih Wardah, Nivea, Pond's, itu kan nggak terlalu mahal sampai ratusan ribu, tapi itu jauh lebih aman daripada krim-krim nggak jelas kayak gini. Orang yang menjual ini, pedagang-pedagangnya itu nggak mementingkan efek sampingnya ke muka kalian. Kalau muka kalian udah rusak, kemerahan, udah banyak jerawat, mereka itu nggak peduli dan nggak bisa dituntut juga guys. Yang mereka pikirin cuma duit, duit, dan duit. Udah deh, pokoknya intinya jangan dibeli, ribet pokoknya. Langsung aja aku mau ngebahas sebenarnya apa sih yang terkandung dalam krim-krim jenis ini. Biasanya nih kemungkinan ada krim yang isinya merkuri, karena merkuri itu jika dipakai di wajah itu bisa memutihkan wajah. Dan yang kedua ada yang namanya Clickman Formula. Kalian search sendiri di Google, buka HP kalian, buka laptop kalian, search yang namanya Clickman Formula. Nah, Clickman Formula ini terdiri dari 3 bahan. Yang pertama hidroquinone, yang kedua adalah steroid, biasanya ada dexamethasone dan juga mometasone, dan yang ketiga ada yang namanya tretinoin. Nah, biasanya nih dalam dunia kedokteran estetik atau kedokteran kulit itu 3 bahan ini, hidroquinone, steroid, dan juga tretinoin yang disebut dengan Clickman Formula ini memang dipakai untuk kasus-kasus tertentu. Dan biasanya ada kadar persentasenya sendiri. Hidroquinone biasanya sekitar 3-5%. Tretinoin ada kadarnya sendiri. Steroid ada kadarnya sendiri. Nah, sedangkan pada krim-krim sejenis ini kita tuh nggak tahu mereka mencampurkan hidroquinonnya berapa persen, steroidnya berapa persen, tretinoinnya berapa persen, itu kita nggak tahu ya. Yang tahu cuma orang yang nyampurinnya. Clickman Formula ini hanya boleh digunakan jika dalam pengawasan dokter. Kalian lihat sendiri yang namanya salep Melanox, salep Vitasid, itu kan tulisannya K warna merah. Itu artinya bahan-bahan yang ada di dalam salep tersebut, yaitu retinoic acid dan juga hidroquinone, itu harus dipakai berdasarkan pengawasan dokter. Nggak boleh orang awam beli sendiri di apotek ya. Jadi sebenarnya bahan-bahan yang ada dalam Clickman Formula tadi, hidroquinone, tretinoin, dan juga steroid, itu bukan bahan yang haram, tapi berbahaya ya, karena jika salah pemakaian itu bisa berakibat fatal untuk kulit kalian. Umumnya dokter itu hanya memakai Clickman ini untuk sejangka waktu, yaitu 3-4 bulan saja. Jadi tidak untuk jangka panjang memutihkan kulit untuk 1 tahun pemakaian, enggak sama sekali. Setelah
selama 3-4 bulan, maka pelan-pelan akan diganti dengan krim lain yang tidak menggunakan formula Clickman ini. Nah, formula Clickman ini biasanya dipakai untuk kasus apa sih? Biasanya dipakai untuk mengobati kasus-kasus melasma. Melasma itu yang seperti apa? Melasma itu adalah kondisi hiperpigmentasi, jadi yang kehitaman yang biasanya itu terdapat di area pipi dan berbatas tegas. Ini kalian lihat sendiri gambarnya, ini yang namanya melasma. Jadi formula Clickman ini sebenarnya hanya untuk kasus melasma saja, titik, tidak untuk mencerahkan wajah secara keseluruhan, memutihkan, kinclong, glowing, menghilangkan jerawat. Enggak, itu adalah penggunaan yang salah. Lalu kenapa produk-produk yang berisi hidroquinone, tretinoin, dan juga steroid ini banyak digaung-gaungkan sebagai bahan yang bisa membuat kinclong wajah? Ya memang benar bisa bikin kinclong wajah, tapi kinclong wajahnya itu cuma sesaat, dan kalau kalian pakai terus menerus secara jangka panjang itu akan berakibat yang sebaliknya. Apa akibatnya? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, muka kalian akan jadi gampang merah dan juga gosong jika kena sinar matahari. Kenapa? Karena semakin lama kalian memakai krim Clickman ini, maka kulit kalian itu akan semakin tipis. Kulit yang akan semakin tipis itulah yang akan menyebabkan kulit kalian tuh mudah terbakar jika kalian berada di bawah sinar matahari. Kena sinar matahari dikit, itu kulitnya langsung merah, gosong, dan juga perih. Yang kedua, warna kulit menjadi tidak rata, belang-belang, ada yang putih, ada yang lebih hitam, pokoknya belang-belang kayak zebra cross. Yang ketiga adalah ochronosis, yaitu kulit yang menjadi kehitaman. Ini adalah efek jahat dari hidroquinone. Kalau misalnya kalian memakai hidroquinone jangka panjang, bisa yang tadinya glowing malah jadi hitam kayak begini. Kalau sudah mencapai ochronosis, waduh, susah guys, ngilanginnya susah. Yang keempat adalah telangiectasia, atau munculnya urat-urat halus di pipi atau wajah kalian. Kenapa bisa kelihatan urat-urat halusnya? Ya karena kulit kita yang semakin menipis akibat pemakaian Clickman tadi menyebabkan urat-urat halus yang ada di bawah kulit kita tuh akan semakin nampak karena kulit yang semakin menipis. Yang kelima adalah hipertrikosis, jadi muncul banyak bulu-bulu halus pada area wajah. Waduh, kalau udah muncul banyak bulu-bulu halus, kayak ini nih. Dan yang keenam adalah dermatitis perioral, jadi munculnya jerawat yang meradang bahkan sampai banyak nanahnya. Biasanya itu ada di sekitar perioral, yaitu dari bawah hidung, kemudian sekitar mulut sampai ke area dagu. Biasanya akan muncul jerawat banyak di daerah sini nih, dan akan muncul jerawat ini kalau misalnya kita menghentikan pemakaian krim. Jadi kalian pakai krimnya sejangka waktu, kemudian kalian hentikan beberapa hari aja, 3 hari, langsung muncul jerawat-jerawat meradang, kemerahan kayak gini. Kalau udah seperti ini itu akan susah ngilanginnya, butuh waktu lebih lama daripada jerawat seperti biasanya. Kenapa? Karena kulit kita itu udah terlanjur tipis dan bakalan lebih sulit dan akan menimbulkan bekas jerawat yang cukup nyata. Aduh, pokoknya jangan sampai kena dermatitis perioral, serem guys dan susah ngilanginnya. Nih aku bacain testimoni dari orang-orang yang pernah memakai krim abal-abal yang biasanya warnanya putih dan kuning itu. Lampirin juga supaya kalian bisa baca sendiri. Yang pertama nih, pengalaman ngeliat teman kulitnya jadi bagus banget pakai krim kuning putih lengket sekali itu. Belum habis krimnya kulitnya udah mulai kinclong. Wah, ini yang diidam-idamkan nih. Tergiurlah merasa pakai skincare mahal kok nggak sedahsyat itu ya. Akhirnya aku pakai dong dan hasilnya kinclong merona. Terus pergilah keluar kota setelah 2 minggu pakai krim itu yang ternyata ketinggalan di rumah. Waduh, 4 hari di luar kota tanpa pakai krim itu, wah jadi kusam, beruntusan, kayak parutan. Abis itu stop aja sebulan gak aku pakai apa-apa, beruntusannya hilang. Berarti selama ini krim yang aku beli di dokter abal-abal, orang gak ada tulisan apapun di tempat krimnya, polos gitu aja. Aku pakai sekitar 3 tahunan kali. Ada teman aku juga pakai, terus efeknya sih glowing putih, mantep ya. Tapi kalau kena panas, muka kayak udang rebus, pink-pink merah gitu dan urat-urat di wajah kelihatan.
kulit makin tipis. Sekarang udah berhenti perawatan sih, udah setahun lebih nggak pakai. Ada lagi nih, jadi keinget zaman SMP pakai krim 99 harga 30 ribuan sepaket sabun hijau. Karena ikut-ikutan teman yang mukanya pada putih 6 bulan pakai, dan setelah paham bahaya krim kayak gitu akhirnya aku berhenti, tapi temanku yang lain masih bertahan sampai bertahun-tahun, sampai bukan putih lagi tapi muka kayak kepiting rebus ya. Untungnya aku nggak terlalu parah efek sampingnya setelah berhenti, cuma muka jadi kembali ke kulit awal dan jerawat yang nggak gitu parah. Pernah pakai HN nggak ada efek sama sekali, malah jerawat di mana-mana. Pernah pakai temulawak glowing tuh sampai temen-temen nanya pada pakai krim apa ketika krimnya habis dan malas beli. 2 minggu nggak pakai temulawak langsung muka hitam ya, beruntusan di mana-mana, jerawat di mana-mana. Alhasil lanjut pakai Helwa, langsung hilang jerawatnya dan glowing. Pas berhenti 2 bulan nggak pakai, kelihatan efeknya jerawat gede-gede banget. Nih, ada lagi. Jadi keinget waktu SMA pakai temulawak ditawarin teman, belum ngerti apa yang terkandung dalam krim itu. Awalnya sih bagus mulus sampai dipuji orang-orang. Pas berhenti hancur mukaku, banyak jerawat sampai nggak pede keluar rumah. Jadi biasanya nih orang-orang yang memakai krim yang ada formula Clickman-nya itu gini. Awalnya dia pakai, kemudian kulit mukanya akan jadi kinclong, mulus, ya, putih, glowing pokoknya ya. Mulus dalam waktu sekejap, mungkin cuma beberapa minggu pemakaian. Kemudian nih setelah dia pakai cukup lama dan tiba-tiba dia tidak pakai beberapa hari aja, 1 minggu lah nggak pakai krim itu, langsung breakout, muncul jerawat parah, muka kayak kepiting rebus kena matahari dikit merah, atau mukanya jadi belang-belang, kehitaman, muncul gurat-gurat halus. Pokoknya itu semua adalah pertanda bahwa skincare yang dipakai itu mengandung Clickman atau bahan-bahan berbahaya. Aku udah ngoceh panjang lebar buat kalian semua. Keputusan ada di tangan kalian. Kalian masih mau beli krim kayak gini terserah, atau kalian mau terus ikuti channel Dok Lydia menuju kulit sehat 2021. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Dok Lydia ya. Bye-bye!